Yang pertama dia yang memang harus mahasiswa. Ini organisasi Perhimpunan Pelajar Indonesia, jadi dia harus mahasiswa. Jadi yang sudah alumni itu tidak perlu ikut di situ. Gitu. Jadi lalu yang kedua tentu yang memang punya kemampuan untuk menjadi manajer, karena organisasi itu pada dasarnya memerlukan manajer yang sekaligus juga menjadi pemimpin. Nah, jadi yang akan dipilih itu nanti ya mereka yang memang punya kemampuan pada arah itu. Bukan sekedar dia bisa pidato, bukan sekedar dia bisa datang setiap saat. Itu diperlukan, pidato diperlukan, datang setiap saat diperlukan. Tetapi dia harus punya kemampuan manajerial. Manajerial itu memanage aktivitas-aktivitas keanggotaannya. Memanage itu artinya dia bagaimana mengelola sejumlah anggota. Anggota tidak selamanya semua sama keinginannya. Ada satu keinginan yang sama, ada yang berbeda, ada mungkin bermacam-macam. Bagaimana mengelola itu? Tetapi tidak cukup. Dia harus mempunyai kemampuan kepemimpinan. Jadi seorang manajer dan sekaligus dia seorang pemimpin, dan itulah yang akan berhasil mengembangkan PPI ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tahu bahwa PPI ini tidak berdiri sendiri. Juga ada PPI lain di negara-negara lain. Namanya mungkin bukan PPI, tetapi fungsi dan semangatnya sama. Oleh karena itu, pemimpin PPI yang akan datang harus mempunyai kemampuan untuk membangun jaringan internasional. Bisa bekerja sama dengan pihak PPI, sesama PPI Indonesia di seluruh dunia. Gitu. Nah, di samping itu tentu bekerja sama dengan organisasi kemahasiswaan di dalam negeri, hanya di Maroko maksudnya. Jadi PPI itu jangan sibuk di dalam kamarnya sendiri. Jadi nggak tahu apa yang terjadi di luar nantinya. Karena pada saatnya pengurus atau ketua PPI dan anggotanya itu ketika dia selesai studi, dia akan berhadapan dengan situasi yang lain. Tidak ketika belajar. Dengan itu PPI ini harus mampu memfasilitasi bagaimana PPI bisa membangun jaringan-jaringan di dalam negeri dengan sesama organisasi mahasiswa di Maroko, organisasi sesama PPI di internasional, dan juga organisasi internasional lain. Saya kira itu menjadi keharusan dalam kondisi sekarang, apalagi Indonesia sekarang selalu bergerak mengatakan go internasional. Nah, oleh karena itu PPI juga harus mampu tampil dalam go internasional. Tetapi ketika mau go internasional, jangan dalam negerinya sendiri, PPI-nya sendiri kacau balau, berantakan, tidak berjalan. Nah, itu jangan terlalu itu. Jadi baik di internalnya, di eksternalnya, jaringan internasionalnya itu harus berjalan. Dan itu pemimpin yang harus dipilih, diberi tanggung jawab. Memang ketua memang harus dipilih yang PPI yang studinya bagus, itu sah, karena dia akan memberikan sumber yang lain. Terus yang pertama, dia tidak, artinya dengan tugas yang baru tidak menambah studinya gitu loh. Kasihan kalau dia sampai menambah studinya, karena tetap tujuan utama PPI di sini adalah belajar. Satu, yang kedua, dianya ya dia orang yang bisa menjadi komandan, bisa memimpin, bisa diterima semua warga PPI. Artinya dia tidak ekstrem kiri kanan, tetapi mau ya, dia harus bisa ngomong, harus bisa mau bekerja dan melayani. Karena memang bekerja dalam organisasi itu tidak gampang, apalagi organisasi yang sifatnya itu kan sukarela, ya kan? Jadi semua harus bisa diterima, itu kalau dia bisa diterima semuanya, dia bisa merangkul semua pihak,
yang diutamakan adalah kesatuan PPI. Secara pribadi sebenarnya memang saya sampai saat ini belum mendapat pilihan sosok. Ya, sosok itu berarti orang. Tapi setidak-tidaknya ada beberapa kriteria yang mungkin bisa menjadi pertimbangan saya pribadi, karena organisasi PPI ini punya basis mahasiswa, setidak-tidaknya memiliki cukup intelektual yang bagus, dan intelektual yang bagus itu diantaranya bisa dilihat dari bagaimana cara mereka belajar, bagaimana proses belajar mereka di kampus, ketepatan waktu, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah tahu tentang seluk-beluk PPI ke depannya. Jadi PPI ini mau diarahkan kemana? Karena ketua itu adalah ibarat nahkoda, dan kendalinya itu adalah ada di tangan ketua. Walaupun itu yang akan menjalankan program-program itu akan dijalankan oleh pengurus dan bekerja sama dengan seluruh anggota. Organisasi kan artinya kerjasama. Jadi saya pengen kriteria ketua kedepannya itu adalah dia mempunyai tekad yang kuat, tekad yang bagus untuk benar-benar ingin memajukan PPI secara keorganisasian, bukan hanya secara pribadi gitu. Jadi bukan sekedar tumpangan untuk mengais atau mencari keuntungan secara pribadi, tapi bagaimana kita ketua PPI itu bisa menjadi seorang pemimpin yang mementingkan keuntungan organisasi dibandingkan keuntungan pribadi atau kepentingan organisasi. Kita harus utamakan kepentingan organisasi, sehingga organisasi ini, PPI ini dirasakan oleh seluruh anggota. Itu aja yang saya sampaikan. Kriteria ketua PPI tahun depan yang jelas memiliki dedikasi yang tinggi, loyalitas terhadap semuanya ya, terhadap KBRI juga, terutama kepada anggota, bertanggung jawab, juga mandiri, ya seperti itu.